Newton. Sekarang ibu punya dua buah kelereng. Kira-kira apa perbedaan dari kedua kelereng ini? Besar dan kecil. Besar dan kecil. Kemudian bagaimana dengan masanya? Berbeda. Coba ini masanya berbeda ya. Ya kira-kira yang lebih besar masanya yang mana? Yang lebih besar. Yang kelereng yang lebih besar. Oke. Sekarang kalau ibu dorong dua kelereng ini, semua bisa dilihat. Oke, sudah. Kira-kira kelereng mana yang lebih cepat bergerak? Yang lebih kecil ya. Terus mengapa kelereng yang lebih besar itu gerakannya lebih lambat? Karena masanya lebih besar. Oke, betul ya. Sehingga apa yang mempengaruhi kecepat lambatnya gerakan kelereng tadi? Besar massa benda. Besar massa benda. Oke. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perbedaan atau perubahan dari kecepatan benda. Ada yang masih ingat? Percepatan, Bu. Oke, itu ya kecepatan. Lalu bagaimana hubungan antara massa dan percepatan benda? Semakin besar massa maka percepatannya semakin kecil. Sebaliknya semakin kecil massa benda maka percepatannya semakin besar. Oke, kemudian apa hubungan massa dan percepatan tadi? Apakah sebanding atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Oke, benar ya. Sekarang kalau ibu diamkan kelereng ini, enggak. Kalau misal ibu dorong kelereng ini, apa yang terjadi? Bergerak. Oke, kelerengnya bergerak ya. Kemudian kalau ibu dorong lebih kuat nih, oke, apa yang terjadi? Semakin cepat. Kelerengnya bergerak lebih cepat ya. Dari pembelajaran sebelumnya, apa yang kita sebut dengan dorongan ini? Gaya. Gaya. Oke. Kemudian tadi kan nih ada percepatan benda sama gaya. Apa hubungannya? Saya, Bu. Oke, silakan. Semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka percepatannya juga akan semakin besar. Juga kalau semakin kecil gaya yang diberikan, maka percepatannya juga akan semakin kecil. Oke, sehingga apa hubungan antara percepatan dan gaya tadi? Apakah sebanding atau berbanding terbalik? Banding ya. Oke, jadi kita sudah menemukan hubungan antara percepatan dengan massa dan juga gaya. Sekarang siapa yang bisa menuliskan persamaannya berdasarkan apa yang kita diskusikan tadi? Kita mulai dari hubungan percepatan dengan massa. Bagaimana persamaannya? Percepatan berbanding terbalik dengan massa benda sehingga dapat kita tulis A sebanding dengan 1/n. Oke, A sama dengan sebanding dengan 1/m. Oke, selanjutnya kita lanjut ke hubungan percepatan dengan gaya. Bagaimana persamaannya? Percepatan sebanding dengan gaya sehingga dapat kita tulis A sebanding dengan F. Oke, jadi kita sudah dapat tadi persamaan A sebanding dengan 1/m dan juga A sama dengan sebanding dengan F. Kalau kita substitusikan, apa persamaan yang kita dapatkan? Persamaannya menjadi A sama dengan F per M. Jadi kita sudah dapat persamaan yaitu A sama dengan F per M. Nah, ini persamaan ini adalah bunyi dari hukum 2 Newton. Nah, berdasarkan persamaan tadi ada yang bisa menyimpulkan bagaimana bunyi hukum Newton 2. Saya, Bu. Oke, silakan. Percepatan benda sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Oke, terima kasih. Jadi percepatan itu dia sebanding dengan gaya dan juga berbanding terbalik dengan massanya ya. Nah, itu yang dinamakan dengan hukum kedua Newton. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.